Sahabat Rema yang terkasih, kali ini pada tanggal 15 bulan November ini kita diajak oleh para pengarang kitab suci untuk berbicara tentang iman, kekuatan keheningan, dan kekuatan permohonan. Dalam bacaan yang pertama kita diajak untuk melihat kembali bahwa ada kekuatan pada saat kita menjadi hening. Kekuatan Tuhan, kuasanya, firman-firmannya tidak dapat kita temukan pada saat kita ribut dengan diri kita sendiri atau ribut dan sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Sepertinya semua berlalu seperti biasa, seperti bacaan-bacaan biasa yang memang mengandung unsur kebaikan tetapi lewat begitu saja. Dalam keheningan, kalau kita memberi waktu kepada Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi rema bagi kita. Kekuatan Tuhan berasal dari firman itu akan menuntun kita, memberi kita langkah, tips-tips hidup, bagaimana kita dapat hidup dengan baik dan akhirnya berbuah iman. Iman adalah sesuatu yang amat sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik. Kalau kita hidup hanya menghidupi sakramen-sakramen kita, hanya datang misa, lalu menerima komuni, memang kita telah merayakan puncak iman kita melalui Ekaristi. Tetapi akan jauh lebih mendalam, jauh akan lebih mengisi apabila bukan hanya itu, tetapi melalui iman yang mendalam akan Tuhan. Percaya sungguh bahwa Tuhan hidup dalam setiap peristiwa hidup kita. Salah satu hal yang sangat penting adalah percaya bahwa apa yang kita imani akan terkabul dan dikabulkan oleh Tuhan. Barangkali kita harus mengingat juga bahwa jawaban Tuhan atas doa kita adalah ya, tidak, atau nanti, atau tunggu dulu. Tetapi dalam memahami ketiga jawaban itu, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Entah itu ya, tidak, atau tunggu, jawaban yang terbaik itu berasal darinya. Tuhan mengatakan dalam Injil kali ini, dikatakannya mengenai seorang yang meminta. Kalau terus-menerus, kita yang manusia saja akan segera menuruti karena ketegaran dan keteguhan serta konsistensi orang yang meminta. Apalagi kalau kita di dalam doa-doa kita meminta kepada Tuhan dengan doa yang terus-menerus. Permintaan kita kepada Tuhan itu bukanlah suatu permintaan yang akan sia-sia. Doa orang yang beriman tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka kalau Anda berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sebagai formalitas. Doa-doa rumusan, Bapa Kami, Salam Maria adalah doa-doa terbaik. Tetapi doa itu saja kurang bagi kehidupan beriman kita. Kita harus punya kata-kata yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita harus punya kalimat permohonan yang keluar dari isi hati kita, supaya doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Tetapi untuk menyampaikan sesuatu yang baik dari kedalaman hati itu, kita harus membangun iman. Disinilah bacaan pertama berguna. Hening dulu, lalu menyampaikan doa dengan perasaan, dengan hati, dengan pikiran, dan keberadaan kita. Dan semoga apa yang kita inginkan dapat berhasil bersama dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami dengan iman yang kuat, agar dengan itu kami dapat mengikuti Engkau, memahami kehendak-Mu, dan belajar untuk mengenal bagaimana kehendak-Mu itu terwujud dalam doa-doa kami. Ini semua kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.